Oke, kita udah mau mulai ya. Saya mau mulai duluan. Jadi selamat malam buat teman-teman sekalian. Selamat datang, selamat bergabung juga cukup Rosni. Ya, sembari kita menunggu mereka satu persatu. Mungkin ada yang kesulitan jaringan, ada juga yang kadang-kadang masuk di tengah-tengah. Jadi kita tetap mulai. Nah, ini saya bilang. Jadi hari ini kita dibawakan oleh saudari Christine. Jadi nanti kita membahas tentang koinonia karena hari ini kita bahas tentang apa tugas dari gereja. Jadi kita tahu gereja itu sebenarnya cuma tiga tapi ada yang bisa kita katakan ada empat ya. Sebenarnya kita pelajari itu ada empat tapi yang umumnya itu ada tiga. Tiga itu adalah koinonia, diakonia dan marturia. Jadi tiga tugas gereja yang paling umum itu ada koinonia, marturia, dan diakonia. Koinonia bahas tentang gereja yang bersekutu, marturia bahas gereja yang bersaksi, dan diakonia itu gereja yang melayani. Ada satu yang memang sering kali dilupakan tapi sebenarnya masuk di dalam bagian tugas gereja, yaitu gereja yang mengajar di Daskalia. Jadi kita akan mempelajari ketiga-tiganya tapi kita perlahan. Dari minggu ini kita bahas koinonia, minggu depan marturia, baru nanti di koinonia itu di bagian yang selanjutnya. Apa namanya, diaskalia. Kenapa nggak diakonia? Karena kita sudah bahas di hari Kamis kemarin tentang diakonos project, dan kemudian kita sempat bahas di teologi ibadah tiga tema itu masuk persembahan waktu kita bahas. Di sini kita juga membahas tentang bagaimana ayat jadi di dalam kita sudah sempat bahas di sebelum-sebelumnya. Itu sudah di awal-awal di tahun Januari atau Februari waktu itu teologi ibadah. Jadi kita masuk di dalam dunia. Oke, dan ya makasih untuk pengantarnya. Ya, jadi malam ini kita akan sama-sama membahas mengenai koinonia. Namun sebelum kita membahas mengenai koinonia, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang masih terus setia untuk memimpin kehidupan kami dan juga membimbing pertumbuhan iman kami. Kami bersyukur melalui adanya MBA, dan malam hari ini kami akan sama-sama mempelajari dan membahas mengenai koinonia. Kiranya Tuhan memberkati untuk berjalan dari awal hingga pada akhir, dan berkat juga untuk penyampaian materi nantinya. Biarlah hikmat bijaksana-Mu saja yang menolong hamba untuk dapat menyatakan materi pada malam hari ini, dan berkati juga teman-teman yang mengikuti MBA pada malam hari ini. Kami bersyukur dan kami menyerahkan untuk dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, oke teman-teman, karena kamera, jadi saya pun lebih percaya diri saat tidak mengaktifkan kamera. Jadi untuk malam hari ini saya tidak aktifkan kamera. Ya, jadi teman-teman, seperti tadi yang sudah Dejan sampaikan terlebih dahulu di awal mengenai tritugas gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Dan kalau koinonia kan mengenai gereja yang bersekutu. Jadi malam hari ini saya akan fokus untuk pembahasannya itu kurang lebih ada 3-4 pembahasan. Yang pertama itu mengenai arti persekutuan atau arti dari koinonia sendiri. Lalu nanti ada beberapa ayat yang kemarin saya
sempat baca-baca. Memang sih banyak sebenarnya ayat, cuma ada beberapa yang saya ambil mengenai persekutuan. Lalu seperti arti katanya koinonia atau gereja yang bersekutu, nanti akan bahas bagaimana si gereja yang bersekutu itu. Lalu nanti yang terakhir saya mau bahas juga mengenai kayak macam-macam persekutuan. Jadi untuk macam-macam persekutuan nanti ada sekitar 4 hal yang akhirnya bukan hal yang mudah untuk kita menyatakan, apalagi di saat seperti ini, kita menyatakan bahwa saya ini orang percaya dengan segala macam daya tarik dunia yang semakin membuat. Jadi saat kita berada dalam persekutuan, saat kita berada dalam suatu ikatan, kita berada dalam suatu keintiman bersama orang-orang percaya lainnya, artinya kita memberi bagian, yaitu di mana kita memberi bagian dalam artian kita memberi hidup kita, membagikan, memberi segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Ya contohnya kayak teman-teman yang bergabung dalam MBA, dalam Diakonos Project, ataupun teman-teman kita yang sudah mempelajari teologi ya, seperti itu kita
yang masih mencari tahu dan masih bergumul tentang teologi, saat kita sudah mendapatkan satu pengertian, saat kita sudah mendapatkan satu kebenaran, dan kita bisa membagikan itu kepada orang lain, ya di situ artinya di dalam persekutuan, saat kita bersekutu kita dengan orang percaya lainnya, kita memberi bagian kepada mereka, kita memberi pengajaran itu. Entahkah mungkin kita bilang kayaknya pengajaran yang saya berikan ini belum sepenuhnya, tapi setidaknya sudah ada yang saya berikan. Iya, karena setidaknya saat kita mempelajari teologi tidak hanya untuk kita, tapi bagaimana kita saat kita bersekutu, saat kita bersama-sama dengan orang percaya lainnya, kita pun memberi bagian di dalamnya. Lalu persekutuan juga artinya untuk kita bersama-sama mendapatkan bagian. Jadi saat kita memberi, saat kita mendapat bagian dan kita juga memberi bagian kepada orang-orang bersekutu dengan kita, maka kita pun akan bersama-sama mendapat bagian. Ya, contoh paling sederhana kita yang mempelajari teologi ya seperti itu. Kita memberi, kita membagikan, kita memberikan pengajaran kepada teman-teman kita yang mungkin saat ini masih bergumul, masih pengen dalam tahapan pengen punya pengenalan dan pengen belajar teologi reform. Lalu kita bersama ya seperti itu. Jadi saat kita memberi, kita memberitahukan pengajaran kepada mereka, kita tidak hanya sekedar memberitahu, tapi sebelumnya pun kita pun mendapat, dalam artian kita mempelajari. Jadi saat kita sudah mempelajari, saat kita sudah mengerti, saat kita sudah semakin terasah nih, semakin penasaran, kita semakin kira-kira teologi reform mengenai doktrin bagaimana gitu, kita semakin cari tahu, kita pun akan semakin pengajaran reform dengan teologi seperti itu, dan kita pun nanti akan memberi atau membagikan kepada mereka, dan di situ kita akan bersama-sama mendapatkan bagian. Kurang lebih itu mengenai persekutuan dan mengenai ayat-ayat yang tentang persekutuan. Mungkin teman-teman ada yang punya Alkitab di tempat masing-masing dan ada pegang Alkitab sekarang, mengenai kalau misalnya kita lihat ya di dalam perjanjian lama, di perjanjian baru pun, pokoknya di dalam Alkitabnya kita tidak semua persekutuan itu dalam tanda kutip diizinkan seperti itu. Ada persekutuan yang Tuhan bilang oke, maksudnya di mana dua tiga orang berkumpul di situ namaku disebut dan dipermuliakan, berarti ya oke, Tuhan mengizinkan kita dan kita diizinkan untuk berada dalam persekutuan tersebut. Tapi ada pun persekutuan yang di mana kita dilarang seperti itu, dan kita diminta untuk jangan tinggal dalam persekutuan seperti itu. Jangan tinggal dalam persekutuan yang dimana nama Tuhan tidak dipermuliakan, dan bahkan kita pun semakin diajak untuk jauh daripada Tuhan. Contohnya di dalam Keluaran 23 ayat 32. Di situ kan dikatakan bahwa janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Ada peringatan kepada orang Israel untuk bagaimana mereka itu ketika berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka. Kita tahu di zaman perjanjian lama saat mau mengadakan perjanjian, berarti sebelum perjanjian itu diadakan, sebelum perjanjian itu dilaksanakan, pasti akan ada yang namanya persekutuan terlebih dahulu. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa jangan kita mengadakan perjanjian atau bahkan dengan mereka atau lagi dengan Allah mereka. Berarti kalau misalnya sudah ada perjanjian dengan orang yang tidak mengenal Allah, apalagi dengan Allah yang Allah mereka seperti itu, Allah yang dalam artian berhala, ya otomatis persekutuan yang akan kita jalani itu akan semakin intim, akan semakin dekat. Oleh sebab itu, ada persekutuan yang memang dilarang seperti itu. Seperti di dalam Keluaran 34 ayat 12 juga, dalam Ulangan 7, Yosua 23, dan lain-lain juga. Lalu ada juga persekutuan yang sebenarnya itu membuat Allah murka. Jadi bukan saja persekutuan yang Allah larang, tapi sebenarnya ada juga persekutuan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dan
tanpa sadar ya, mungkin kita merasa kita tidak ada dalam keadaan seperti itu. Kita mungkin tidak ada dalam persekutuan seperti itu. Tapi tanpa sadar saat kita jauh dan saat kita tidak berada dalam kebenaran itu sendiri, seringkali kita pun akan menciptakan persekutuan ataupun ikatan yang seperti itu. Di dalam Ulangan 7 ayat 4 dikatakan bahwa, saya baca dari ayat 3, janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Ini kan di sini mengenai, di dalam Ulangan 7 ini konteksnya mengenai bagaimana orang Israel saat berada di tanah Kanaan. Di sini dengan tegas ya Tuhan mengatakan bahwa janganlah engkau mengawinkan anak-anakmu. Entahkah memberikan anak perempuan kepada anak laki-laki dari Kanaan, atau bahkan mengizinkan anak laki-laki Israel menikah dengan perempuan Kanaan. Yang lebih intim lagi mengenai pasangan, itu tuh nanti akan berkaitan dengan penyembahan kepada Allah. Dan di ayat 4, mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripada anak Allah, akan mendatangkan murka Allah itu juga. Jadi teman-teman, saat kita diberikan kesempatan untuk mengadakan satu persekutuan, saat kita diberikan kesempatan untuk melihat dengan jelas mengenai persekutuan yang ada, mari kita gunakan itu dengan baik. Jangan-jangan persekutuan yang kita adakan malah persekutuan yang mendatangkan murka daripada Allah. Lalu ada juga persekutuan yang dimana kalau kita baca Alkitab dan kita renungkan, oh iya ya, ternyata persekutuan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bahkan dikatakan di dalam Alkitab pun Kristus hadir dalam persekutuan tersebut. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 18 ayat 20, ayat yang saya sebut tadi, sebab di mana 2-3 atau orang berkumpul di situ namaku, di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kira-kira persekutuan apa nih yang sedang kita bangun bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mungkin saat ini kita lagi sama-sama belajar, ataupun orang-orang yang lagi kita kasihi ini, persekutuan apa? Apakah persekutuan yang dilarang, persekutuan yang mendatangkan murka Tuhan, atau persekutuan yang melibatkan Tuhan, yang dimana di dalamnya nama Tuhan, nama Allah yang kita permuliakan, nama Allah yang sedang kita agungkan, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi di ayat-ayat yang lain, ada berbagai macam persekutuan, baik itu persekutuan dengan Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Anak, maupun persekutuan dengan dalam Roh Kudus. Namun karena koinonia ini kan lebih berkaitan dengan persekutuan kita sebagai anggota tubuh Kristus dan kita sebagai gereja, di dalam Mazmur 34 ayat 4 itu mengatakan mengenai bagaimana persekutuan di dalam ibadah ataupun persekutuan di dalam kehidupan orang percaya, seperti itu. Mazmur 34 ayat 4, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jadi di dalam ibadah kita, di dalam kehidupannya kita bersama-sama dengan orang percaya lainnya, kita membawa satu persekutuan itu untuk mempermuliakan Allah. Dan ya memang sudah seharusnya kita seperti itu. Kan kita sudah sama-sama mempelajari mengenai tujuan hidup kita, dan di sini dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, dan marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jadi teman-teman, itu sedikit ayat-ayat yang mengenai persekutuan yang ada, dan bahkan akan sangat banyak sekali kalau misalnya kita baca nih Alkitab, banyak sekali mengenai ayat-ayat yang
membicarakan mengenai persekutuan, entahkah itu persekutuan yang Tuhan izinkan, persekutuan kita dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, atau bahkan persekutuan yang dilarang. Dan Alkitab sudah sangat jelas dan Alkitab sudah sangat lengkap sekali mengajarkan kepada kita mana persekutuan yang harus kita pertahankan, mana persekutuan yang harus kita lepas. Hanya memang kita seringkali ingin mempertahankan suatu persekutuan yang tidak sehat, hanya mungkin kita takut, nanti kalau misalnya saya tidak bersekutu dengan mereka, maka saya tidak ada teman lagi, saya akan dijauhi, atau mungkin komunitas saya bakalan membenci saya. Teman-teman, kalau misalnya kita punya satu komunitas dan kita berada dalam satu persekutuan yang sangat tidak sehat dan bahkan persekutuan yang sangat dilarang oleh Allah, sebaiknya kita tidak perlu untuk berada terus dalam persekutuan yang seperti itu. Karena lambat laun kita akan mendatangkan murka daripada Allah sendiri. Lalu bagian berikut yang saya mau bahas mengenai gereja yang bersekutu. Teman-teman, kita kan rata-rata dari gereja yang gereja tradisional ya. Teman-teman mungkin tahu atau pernah dengar lagu yang mengenai gereja, itu dari Kidung Jemaat kalau tidak salah. Itu lirik lagunya, gereja bukanlah gedungnya, bukalah pintunya, lihat ke dalamnya, gereja adalah orang. Nah, saya karena mengenai lagu ini, saya pernah ditanya sama salah satu rekan pemuda, kalau misalnya dibilang gereja bukanlah gedung, lalu gereja adalah orang, so apakah saya harus masih tetap ke gereja? Seperti itu. Kalau misalnya gereja itu hanya fokus kepada gedung, buat apa lagi kita orang-orang harus ada di dalam gedung? Karena kan seringkali gerejanya megah, gerejanya bagus, lalu buat apa? Pengajarannya tidak bagus, lalu buat apa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita datang ke gereja? Kalau misalnya gereja adalah orang, ya sudah, mending kita dengan komunitas kita saja, dengan persekutuan kita saja. Waktu itu tuh di situ saya sempat, waduh, iya ya, maksudnya selama ini masih ada di dalam zona nyaman, masih tidak pernah dipertanyakan dengan pertanyaan yang bagi saya tuh cukup berat ya, karena tiba-tiba ada pemuda yang mempertanyakan hal seperti itu, berarti dia maksudnya tidak saja langsung bertanya tanpa hal tertentu, berarti dia punya pergumulan dan dia pun pasti akan sedang memikirkan selama ini kok bisa sampai dia mempunyai pertanyaan seperti itu, pasti dia ada bergumul. Dan setelah saya coba menjawab yang lalu saya juga coba berdiskusi, ternyata itu dengan pergumulan yang panjang. Dan setelah saya 1 tahun berada di Sumba, saya pun bisa, maksudnya semakin mengerti kenapa pemuda tersebut bertanya hal demikian. Kalau memang gereja itu bukanlah gedung, lalu gereja adalah orang, kenapa bangunan gereja itu harus ada dan bangunan gereja itu semakin hari semakin megah, sedangkan di dalamnya kropos? Dalam artian pertumbuhan iman jemaat dan juga kerohanian jemaat. Jadi seolah-olah gereja ya tidak perlulah adanya gereja yang bagus, tidak perlulah ada gereja yang megah, padahal di dalamnya itu yang makin hari itu makin kropos, makin hari itu makin tidak berguna lagi gitu. Hanya keindahan luar yang dipancarkan, keindahan luar yang dipamerkan, tapi dasar, fondasi di dalam gereja itu sendiri sudah tidak ada. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita semakin mempelajari, kita tahu tentang doktrin gereja, ya gereja itu kan sebenarnya bukan satu organisasi ya, bukan satu hal yang ya bukan organisasi lah gereja. Cuma kalau kita lihat makin ke sini dengan perkembangan zaman dan bahkan dengan perkembangan zaman dan juga dengan hamba Tuhan yang mungkin agak goyah begitu di dalam pengajaran, di dalam doktrin, khususnya
mungkin teman-teman ada yang dari GRI, khususnya ini nih saya bahas mengenai khususnya gereja tradisional ya, gereja kekristenan, karena kita harus coba melihat dengan pandangan yang luas bahwa gereja tradisional nih lagi seperti ini nih. Kita bilang gereja bukan organisasi, tapi saat kita kembali ke gereja tradisional, gereja-gereja maksudnya yang ada di daerah seperti itu, kita akan melihat bahwa sebenarnya gereja saat ini lagi menuju pada satu organisasi. Maksudnya membentuk, bukan satu. Gereja lagi membentuk satu organisasi. Kayak contohnya, gereja ada hamba Tuhan nih yang tidak disukai. Ya mungkin dia keras dalam khotbahnya atau tidak ada hamba Tuhan yang seperti ini. Udah, pasti orang bakalan mogok ke gereja. Bahkan sekarang di dalam gereja itu sudah ada gap-gap. Misalnya, saya suka kalau misalnya pendeta A yang khotbah. Berarti saya ke gereja saat pendeta A yang khotbah. Atau tidak, pendeta B ini kalau khotbah hanya panjang kali lebar gini-gini saja. Tapi kehidupannya tidak baik, gini-gini. Ya sudah. Jadi saya tidak mau pergi gereja kalau misalnya pendeta B yang khotbah. Tunggu pendeta C dulu yang khotbah. Jadi sudah ada gap-gap yang terjadi di dalam gereja yang sebenarnya sudah mulai terbentuk seperti satu organisasi-organisasi lainnya. Seperti itu. Nah, seharusnya ya gereja yang bersekutu, bagaimana gereja yang bersekutu saat ada jemaat, saat ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak mau ke gereja karena A, B, C, D, dan lain sebagainya. Harusnya gereja yang bersekutu atau gereja yang benar-benar melaksanakan yang namanya koinonia, gereja akan mencarinya. Gereja akan mencari orang yang bilang saya tidak ke gereja karena A, B, C, dan lain sebagainya, akan cari dan berusaha untuk memahami. Terus kalau misalnya kita mengatakan bahwa kalau misalnya seperti itu, gereja yang mencari, gereja yang coba memahami. Misalnya ada 1.000 jemaat dengan permasalahan atau tidak, 1.000 jemaat dengan tidak mau ke gereja karena alasan yang berbeda-beda. Ya, itulah yang namanya gereja yang bersekutu. Karena pasti akan ada, dari 1.000 tidak mungkinlah 1.000 itu mempunyai hal yang betul-betul maksudnya berbeda dan hal yang buat mereka terpecah. Tapi dari 1.000 itu ada kayak contohnya di gereja lokal seperti ini, gereja tradisional seperti kami di GKS di Sumba, dari jemaat misalnya ada sekitar 3.000, ada yang namanya majelis, ada yang diaken. Oke, kalau diaken, majelis bersama-sama untuk besuk. Tapi kalau misalnya orang yang dibesuk masih keraskan hati, ada yang lebih tinggi lagi jabatannya di dalam gereja, yaitu BPNJ, yaitu mereka BPNJ itu badan perwakilan majelis jemaat kalau tidak salah. Jadi mereka itu mempunyai jabatan yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya majelis diaken sudah mengunjungi, sudah pergi besuk, sudah pergi berdoa, tetapi dia masih mengeraskan hati dan masih tidak mau, nah berarti BPNJ. Lalu kalau misalnya BPNJ pergi juga masih mengeraskan hati dan lain sebagainya, berarti memang sudah harus dengan hamba Tuhan seperti itu. Itu gunanya kita sebagai gereja yang bersekutu, bukan malah ya sudahlah kalau memang dia tidak mau, dia masih mau seperti ini dan dia mau dengan keinginannya sendiri, dia ingin membentuk gereja sesuai keinginannya sendiri, ya sudahlah, tidak perlu, biarkan saja dia seperti itu. Karena kan dia maunya hanya dengan pendeta yang A, dia maunya dengan pendeta yang B. Ya sudah, biarkan saja. Dia tunggu saja kapan pendeta yang dia sukai itu khotbah. Nah, jadi gereja yang bersekutu adalah gereja yang tidak membiarkan dombanya terhilang, dombanya tersesat, tapi di dalam persekutuan tadi itu, kita bagaimana bersama-sama mencari, kita bagaimana bersama-sama mendapatkan kembali. Kita sama-sama membagi, kita sama-sama memberi, dan akhirnya kita bersama-sama kembali berada pada jalan yang benar, dan kita kembali di dalam persekutuan yang untuk mempermuliakan Tuhan. Lalu kita juga kan adalah kita gereja sebagai tubuh Kristus, dan ya bukan hanya sebagai tritugas ya untuk persekutuan, tapi bagaimana ya,
persekutuan kan tidak hanya membicarakan mengenai secara tataran teoritis ataupun dan lain sebagainya, tapi ada praktisnya di dalamnya. Bahkan kalau kita bicara mengenai persekutuan itu pasti akan lebih berkaitan dengan hal-hal yang praktis seperti itu. Karena apa? Karena kita sebagai orang percaya, kita kan dengan berbagai macam latar belakang perbedaan, entah perbedaan pola pikir, perbedaan cara pandang, bahkan perbedaan kebudayaan, ras, dan lain sebagainya, tapi kita disatukan dalam persekutuan gitu kan. Kita dipersatukan dalam persekutuan, yaitu persekutuan yang adalah kita ini gereja, kita ini tubuh Kristus kan, seperti itu. Jadi saat kita bersatu, walaupun dengan berbagai macam pandangan, berbagai macam ras, berbagai macam perbedaan yang ada di dalamnya, tapi kita ingat kita satu. Karena apa? Kristus yang sudah menyatukan kita. Seperti itu. Dan ya di dalam persekutuan itu dasar yang paling utama adalah kita kasih ya di dalam persekutuan. Jadi kayak tadi, kita gereja yang bersekutu, gereja yang mencari domba yang hilang, ya tidak mungkin kan kita jalan saja seperti itu, tapi karena kasih, karena kita tidak mau nih domba yang terhilang ini dia terus terhilang, tapi bagaimana kita mencari, kita mengasihinya supaya dia tidak terus jatuh di dalam kesalahan yang sama atau berada dalam dosa yang sama, seperti itu. Jadi kita sebagai umat yang dipersatukan oleh Kristus yang telah bersama-sama menerima keselamatan itu, maka dengan berdasarkan kasih kita telah dipersatukan dan persekutuan itu akan semakin hidup. Walaupun mungkin dengan berbagai macam perbedaan ya, seperti saya katakan tadi, itu tidak menjadi satu penghalang sih. Bahkan di dalam perbedaan yang ada, entahkah perbedaan pandangan, entah perbedaan ras dan lain sebagainya, di situ kita akan semakin melihat, wow, keindahan Allah itu sangat besar, kasih Allah itu sangat besar, dan bahkan tidak mudah, sama sekali tidak mudah untuk kita memahaminya. Sampai kadang tuh kita di dalam perbedaan dengan orang-orang percaya yang telah Tuhan persatukan kita dengan mereka, kita akan semakin wow, amazing sekali ya apa yang telah Tuhan izinkan terjadi. Ya, contoh paling real yang saya mau ambil kayak contoh kami ya, yang lalu di SPRI. Dengan berbagai macam latar perbedaan kebudayaan, ada yang dari timur Indonesia, barat, dan lain sebagainya, dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda, pendidikan keluarga yang berbeda-beda, ras yang berbeda, bahkan cara pandang teologi yang juga berbeda. Tapi saat kami sama-sama mempelajari teologi reform, ya, kami diizinkan oleh Tuhan berada dalam satu persekutuan, kami bersekutu nih di dalam SPRI untuk sama-sama mempelajari teologi reform. Kami bisa nih dengan mengingat kasih Kristus, kami bersatu, kami bersekutu dengan baik di dalam asrama seperti itu saat kami bersama-sama mempelajari teologi, terus saat kami tinggal bersama-sama. Ya, kami waktu yang lalu itu Bapak asrama itu tidak tinggal di dalam asrama seperti itu. Kami hanya mungkin punya senior-senior yang ditugaskan untuk memantau seperti itu. Bapak asrama tidak tinggal dalam asrama, ibu asrama pun tidak ada. Lalu bagaimana nih? Kami yang berbagai macam latar belakang berbeda seperti itu, ada yang orangnya cepat emosian, ada yang ya mungkin kebiasaannya lama itu kalau sudah emosi, kalau sudah stres, pengennya main tangan, seperti itu. Tapi saat kami berada di dalam SPRI, dengan tanpa adanya, dalam tanda kutip, orang tua yang menjaga kami, dengan latar belakang seperti itu, bersyukur, maksudnya persekutuan yang Tuhan izinkan kami ada di dalamnya, dan itu di dalam SPRI, bersyukurnya selama kurang lebih 5 tahun kemarin saya ada di SPRI, tidak pernah satu kali pun, maksudnya yang ada sampai adu jotos ataupun adu pokoknya perkelahian yang parah itu tuh tidak pernah ada di SPRI. Dan di situ saya semakin melihat, apalagi waktu kemarin dia yang bilang
Christian tolong dong mengenai tema persekutuan. Saya jadi ingat, iya ya Tuhan, maksudnya dengan berbagai macam latar belakang perbedaan, saat Tuhan mengizinkan kami bersekutu, Tuhan sudah menetapkan dan Tuhan sudah memberikan kami dasar kasih. Itu tuh menjadi satu hal yang sangat berharga, dan saat kami melihat kami dengan berbagai macam perbedaan ini bisa bersatu dan bisa bersekutu, itu tuh sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dan sungguh luar biasa apa yang Tuhan izinkan terjadi. Banyak kok, dan bahkan saya salah satu orang yang mungkin cepat emosi ya kalau misalnya ada teman yang ya mungkin nyambung nggak nyambung, dan atau teman ganggunya terlalu berlebihan, saya orangnya cepat emosi, tapi ya mungkin hanya sekedar emosi sesaat, tapi setelah itu sudah hilang. Jadi saat kita berada dalam satu persekutuan dan kita ingat kita bersekutu itu karena Kristus, karena kita bagian dari tubuh Kristus dan Kristus yang memberikan kita dasar untuk bisa bersekutu bersama, dan Kristus memberikan kita kasih di dalam persekutuan, itu akan semakin memperkuat persekutuan kita. Kita juga tahu bahwa ya kita maksudnya orang-orang pilihan Allah yang dengan anugerah yang Allah berikan juga kita akan kuat ya untuk melewati dan untuk menghadapi segala hal dan bahkan berbagai macam hal yang Tuhan izinkan terjadi saat kita bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya seperti itu. Dan apalagi di dalam gereja, kalau misalnya kita masuk, maksudnya dalam artian gereja dengan jemaat yang banyak, itu kayaknya kerumitannya akan lebih kompleks lagi seperti itu. Namun ya itu kembali lagi, gereja tidak hanya berbicara mengenai kita bagaimana ya harus bersikap baik satu dengan yang lainnya, namun saat di dalam persekutuan ada hal-hal yang mungkin membuat kita jadi malas, ada hal-hal yang membuat kita jadinya tidak bersemangat lagi untuk bersekutu. Namun kita harus ingat bahwa gereja yang bersekutu adalah gereja yang mencari domba yang hilang, gereja yang mencari dia yang terhilang, dan dasar dari persekutuan kita, dasar dari kita bersekutu satu dengan yang lainnya itu adalah kasihan daripada Kristus sendiri. Dan dalam persekutuan atau gereja yang bersekutu adalah gereja yang membawa kita juga untuk semakin mengerti bahwa di dalam persekutuan atau dalam saat kita bersekutu dengan orang percaya, kita akan mendapatkan atau bahkan semakin diajak untuk mengenal Allah seperti itu. Gereja yang bersekutu adalah gereja yang membawa kita untuk semakin hari itu semakin mengenal Allah, semakin mengenal diri juga. Karena gereja yang bersekutu adalah gereja yang mementingkan yang namanya pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri. Bukan berarti saat kita bilang, oh saya mengenal diri untuk saya menyombongkan diri dan lain sebagainya. Tidak. Tapi semakin kita mengenal Allah, semakin kita tahu akan keberadaan diri kita yang berdosa, keberadaan diri kita yang sangat terbatas ini, dan itu akan membuat kita memiliki satu kesadaran saat kita bersekutu, saat kita berada dalam satu persekutuan, saat kita berada dengan orang-orang percaya lainnya. Jadi kita tidak merasa, aduh, saya yang paling benar, saya yang paling hebat, saya yang number one di dalam persekutuan kita, tidak. Namun di dalam pengenalan akan Allah, kita mengenal diri kita juga. Di situ kita ya harus dan bahkan harus memiliki yang namanya kerendahan hati untuk bagaimana kita tetap di dalam persekutuan. Allah lah yang kita muliakan dan Allah lah yang kita tinggikan, bukan kitanya, bukan diri kitanya, seperti itu. Dan di dalam persekutuan atau gereja yang bersekutu pun ya beresiko untuk adanya perpecahan dan beresiko untuk adanya perbedaan itu. Tapi sekali lagi, gereja yang bersekutu dan orang-orang yang benar-benar mau bertumbuh di dalam pengenalan yang akan Allah, ya harusnya sih bisa memahami seperti itu. Hanya memang kembali lagi kepada hamba Tuhan setempat juga ya, seperti itu. Kita mungkin bisa mengatakan bahwa
oh mungkin kita bisa kuat nih mempertahankan persekutuan kita satu dengan yang lainnya. Iya, bisa saja seperti itu. Tapi saat kita coba mempertahankan persekutuan yang sudah kita bangun, persekutuan yang sudah kita lalui bersama orang percaya lainnya, tetapi dari atas, maksudnya dari hamba Tuhannya, tidak mendukung dan bahkan tidak menyukai persekutuan tersebut, saya rasa itu akan menjadi kesulitan tersendiri ya, kecuali kita akan dalam tanda kutip membuat persekutuan itu di luar gereja. Kenapa saya mengatakan ini teman-teman? Karena ya dalam pengalaman di dalam GKS pun ada loh hamba Tuhan yang maksudnya gimana ya? Kalau misalnya dia tidak suka dengan jemaat ini pun ya sudah, apapun yang dibuat oleh jemaat ini bukan hanya yang dibuat ya, bahkan penampilan ataupun mungkin masukan daripada jemaat itu akan dianggap salah gitu. Dan ya ini pun yang jadi pergumulan saya sampai hari ini, karena ada ya hamba Tuhan yang seperti itu, hamba Tuhan yang harusnya menggembalakan, hamba Tuhan yang harusnya menciptakan persekutuan itu, malah hamba Tuhan yang menjauh dari persekutuan itu. Namun itulah pergumulan saat mungkin nanti teman-teman lihat di dalam gereja dan kembali ke gereja asal tuh akan banyak hal-hal yang seperti itu. Ya oke teman-teman, saya masuk yang bagian terakhir mengenai jenis persekutuan. Dan ini di sini sebenarnya banyak, tapi saya lebih fokus pada 4 hal, yaitu mengenai persekutuan antara umat percaya dan Allah, persekutuan antara sesama orang percaya, persekutuan dalam artian dengan pasangan, dan yang terakhir dengan keluarga, seperti itu. Tadi saya sudah banyak membahas juga mengenai relasi atau pengenalan akan Allah, dan ya kalau misalnya kita tahu bahwa persekutuan itu adalah mandat daripada Allah sendiri, bukan hanya mandat, tapi persekutuan itu adalah anugerah ya yang Tuhan berikan kepada kita. Karena tidak semua orang itu suka dan bahkan senang berada di dalam persekutuan, dan bahkan tidak semua orang pun mau yang namanya bersekutu. Ada orang-orang yang mungkin nyaman dengan ya sudah dengan dirinya sendiri, dan juga mungkin ada orang-orang yang nyamannya saya mau bersekutu tapi dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan saya, atau orang-orang yang saya suka seperti itu. Jadi itulah mengapa kita katakan bahwa persekutuan itu juga adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam persekutuan kita tidak hanya saja dengan manusia, tetapi persekutuan kita juga adalah dengan Allah. Bagaimana Allah telah menyatakan diri kepada kita melalui Kristus, dan juga di dalam wahyu yang telah Allah berikan, ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Di dalam wahyu umum ini sudah sangat banyak hal yang telah Allah nyatakan kepada kita yang secara logika pun mungkin tidak bisa lah untuk kita tidak mengakui keberadaannya Allah, atau bahkan kita pun tidak mengakui bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu berdaulat, tidak. Dan karena maksudnya sudah sangat banyak ya di dalam wahyu umum itu mengenai ciptaan. Di dalam ciptaan saja nih, ya contohnya dalam diri kita masing-masing nih, terlalu banyak hal yang membuat kita itu bersyukur kepada Tuhan, dan terlalu banyak hal yang buat kita itu untuk tidak mengakui bahwa Allah itu Allah yang berkuasa, dan Allah itu Allah yang benar-benar Allah yang hidup lah, Allah yang ada, seperti itu. Allah yang kita sembah ini Allah yang benar hidup, seperti itu. Ya contohnya di dalam masa pandemi seperti ini, ya mungkin dari kita berlima ada yang pernah kena COVID, atau ya salah satunya saya, mungkin ada juga yang tidak. Di dalam masa pandemi seperti ini, maksudnya kita bisa, Tuhan kasih kekuatan, masih bisa sembuh, atau bahkan teman-teman yang belum pernah kena COVID sampai hari ini nih, sudah setahun lebih, bahkan Tuhan tidak izinkan, maksudnya kalian masih sehat, kalian tidak pernah kena COVID, itu kan kayaknya wow, luar biasa ya. Maksudnya kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, dan
Ya tidak ada alasan sih untuk kita untuk tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dan untuk tidak mengakui keberadaan daripada Tuhan. Dan itulah mengapa kita penting. Kita punya kita penting adanya relasi persekutuan kita dengan Allah gitu. Kita harus bersekutu. Kenapa kita harus bersekutu dengan Allah terlebih dahulu? Ya, karena Allah adalah sumber hidupnya kita. Allah adalah sumber segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kan seperti itu. Ya, kalau misalnya teman-teman kita sering baca di dalam Yohanes 15 mengenai hubungan pokok anggur yang benar, kan seperti itu. Kan digambarkan bahwa hubungan kita pun seperti pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Kalau misalnya ranting tetap ada di dalam pohon, itu ya rantingnya berbuah seperti itu, rantingnya tetap hidup. Tapi saat rantingnya sudah dipotong, seperti itu tidak ada lagi kehidupan di rantingnya. Ya, sama seperti kita. Saat kita masih di dalam persekutuan dengan Allah, saat kita berada di dalam hubungan atau relasi yang benar dengan Allah, selama itu tuh kita akan masih bisa hidup. Maksudnya hidup dalam artian kita bimbing dan kita dipimpin dalam kebenaran, melalui kebenaran di dalam kehidupannya kita akan semakin bertumbuh. Ya, kita benar, di luar Allah itu kita adalah manusia yang kita manusia yang mati, kita yang mati dalam artian kita akan terus-menerus kalah, kita akan terus-menerus kayaknya bergelut dengan hal yang sama, kita bergumul dengan hal yang sama, kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk keluar, tapi kita masih mau di dalam dosa tersebut. Itu artinya apa? Kita jauh daripada Allah. Ya, teman-teman, kalau misalnya kita bersyukur kita ada yang namanya MBA, terus ada Diakonos Project, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saat kita masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, persekutuan-persekutuan yang seperti ini maksudnya kita bersyukur ya kepada Tuhan. Saya rasa sekali selama 1 tahun berada di Sumba, lalu menjalani aktivitas berbeda sekali saat saya berada di asrama. Itu tuh seringkali saya sampai berpikir, wow, kalau kita bukan berada dalam satu komunitas yang benar-benar membawa kita bersekutu dengan Tuhan, kayaknya kita tuh bisa gila, teman-teman. 1 tahun saya ada di Sumba, saya dengan rutinitas kembali untuk pelayanan. Pelayanan di sekolah. Tapi kan berbeda. Maksudnya, memang saya pun salah dalam hal ini karena saya masih pengen di dalam zona nyaman saya, seperti itu. Tapi dalam bagian ini saya bukan mau mengajarkan tentang itu, tapi bagaimana kita melihat bahwa saat kita keluar dari persekutuan yang selama ini kita jalani, kita tuh akan rasa benar-benar beda, dan kita akan merasa nggak bisa nih seperti ini. Teman-teman, kami di jam 6.20 kami akan turun untuk sarapan, namun sebelum sarapan kami akan ada yang namanya ayat hafalan. Kami akan dituntun oleh Senat pilih satu kitab, lalu nanti kitab itu kami akan hafal mulai hari pertama. Jadi setiap minggu kan kami, pokoknya setiap hari sarapan, jadi Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat tuh ada satu ayat hafalan. Lalu setelah itu kan 6.30 sarapan sampai jam 7. Jam 7 kami mulai cepel sampai jam 8. Yang ada kuliah silahkan kuliah. Yang tidak kuliah berarti kami akan gunakan waktu belajar mandiri. Lalu nanti malamnya kami akan ada ibadah fellowship seperti itu. Jadi benar-benar waktunya itu bagus, jalannya dengan baik dari pagi sampai malam, akan sangat produktif. Lalu maksudnya kalau memang kita lagi sore nih, lagi nggak mood belajar, lagi ngantuk, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Kita berdiskusi tentang pelajaran, berdiskusi tentang tugas akhir, diskusi tentang rencana pelayanan ke depan. Jadi rasanya kita hidup sekali berada dalam persekutuan seperti itu. Tapi teman-teman, saat kita tidak ada ya di luar persekutuan itu, maksudnya di luar rutinitas kita, maksudnya di dalam persekutuan kita dengan umat percaya, kita masuk dalam satu
keadaan yang baru, kita masuk dalam satu persekutuan yang baru, kita butuh penyesuaian. Saya ya lahir besarnya di Sumba, cuma 5 tahun, 6 tahun kemarin saya ada di Jakarta untuk kuliah. Tapi 5 tahun yang telah mengubah hidupnya saya itu, dan saat saya kembali ke Sumba untuk memulai persekutuan dengan orang-orang yang berada di sekitar sini, untuk memulai persekutuan dengan jemaat yang lebih real begitu, itu tuh saya rasa beda sekali, sampai saya bilang, disinilah saya akan temukan bahwa saat saya tidak mempunyai persekutuan yang benar dengan Allah, saat saya seperti ranting yang tidak berguna, seperti ranting yang akan dipotong daripada pohon anggur itu, benar-benar saya akan mati. Jadi teman-teman, persekutuannya kita dengan Allah itu adalah persekutuan yang sangat dan paling intim, dan itu persekutuan yang paling dasar. Saat kita tidak mempunyai persekutuan yang benar dengan Allah, kita bisa saja mempunyai persekutuan dengan sesama manusia, mungkin akan kelihatan indah. Tapi hanya indah, hanya terlihat indah, namun sebenarnya kosong. Karena apa? Persekutuan, relasinya kita dengan Allah adalah dasar saat kita mau bersekutu dengan orang percaya. Saat kita bersekutu dengan orang percaya, itu berkaitan dengan ya kita gereja yang bersekutu seperti itu. Kita tahu bahwa saat kita bersekutu dengan orang percaya, kita yang sebagai tubuh Kristus ini dibawa untuk berada dalam satu persekutuan, dan bagaimana di dalam persekutuan itu nama Kristus juga yang kita tinggikan, seperti itu. Kita sebagai orang percaya, dengan tadi saya katakan dengan latar belakang yang berbeda, pandangan yang berbeda, namun kita berada dalam satu persekutuan. Kita harus menyadari, kita menerima, dan bahkan kita harus ya menghidupi ya setiap orang-orang yang akan kita ketemu, orang-orang percaya seperti itu. Ya, kayak contohnya kita sekarang di dalam kekristenan dengan berbagai macam aliran seperti itu, dengan berbagai macam denominasi. Namun, ya maksudnya banyak denominasi, tapi banyak juga kok dari denominasi yang lain itu yang punya kehidupannya itu sangat dekat dengan Tuhan dan benar-benar mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus, seperti itu. Nah, jadi persekutuan orang-orang percaya atau persekutuan orang-orang kudus seperti itu, nah kita sama-sama mempunyai persekutuan di dalam Kristus dan juga persekutuan bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Jadi saat kita diizinkan oleh Tuhan berada dalam persekutuan dengan orang percaya lainnya, yang mungkin entahkah dia dari sama denominasi ataupun mungkin bukan dari denominasi yang sama, namun saat kita mempunyai persekutuan yang sama, kita masih berada di dalam Kristus, dan kita mempunyai iman yang teguh dan bahkan hanya mau mempermuliakan namanya Kristus, itu adalah yang namanya persekutuan. Dan memang pasti akan ada banyak tantangan, perbedaan, namun ya Tuhan pasti mengizinkan itu terjadi juga sih, seperti itu, apalagi dengan latar belakang kita yang sangat berbeda-beda. Namun itu bukanlah menjadi satu penghalang, karena ya Tuhan sudah izinkan kita berada dalam satu persekutuan yang untuk meninggikan nama Kristus. Pasti ya Tuhan pun yang akan memimpin untuk persekutuan tersebut untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam persekutuan dengan orang percaya pun kita akan lebih saling menguatkan, seperti itu. Ya, entahkah dengan sesama denominasi ataupun dengan denominasi yang berbeda. Ya, bahkan teman-teman, saat kita mempunyai relasi, saat kita mempunyai persekutuan dengan, maksudnya teman-teman kita yang dari denominasi lain ya kita sih akan lebih sangat banyak belajar, dan bahkan dari rekan-rekan kita, dari teman-teman kita yang dari denominasi lain itu pun kita akan sama-sama bisa melihat bagaimana cara pandang mereka di dalam pengenalan akan Allah dan
cara pandang mereka mengenai pengenalan mereka akan Allah juga seperti itu. Jadi di dalam persekutuan orang percaya, kita bersekutu karena apa? Bukan karena denominasi kita saja, tetapi kita bersekutu karena kita tahu kita adalah tubuh Kristus dan kita diizinkan bersekutu pun karena Kristus. Maka sekarang yang sama-sama kita memikirkan adalah bagaimana Kristus kita dapat nyatakan kepada mereka yang belum percaya, dan Kristus kita nyatakan bukan kepada mereka yang mungkin notabene bukan orang Kristen atau orang yang tidak pernah beribadah, tetapi kepada mereka yang mungkin selama ini sudah beribadah tapi masih belum mengenal Kristus yang sejati seperti itu. Masih dengan Kristus yang samar-samar, Kristus yang tidak pernah dijelaskan dengan baik, seperti itu. Jadi saat kita bersama-sama dengan orang percaya lainnya, dengan orang yang benar-benar Tuhan izinkan kita bersekutu, entahkah dari denominasi apapun, itu tidak menjadi penghalang. Denominasi bukan menjadi suatu hal yang harus kita pertentangkan atau bagaimana, saat kita masih berada di dalam pengenalan yang sejati akan Allah dan kita masih sama-sama mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya kita dan kita imani itu. Nah, jadi dalam persekutuannya kita dengan orang percaya lainnya, kita akan dituntut untuk bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran Allah dan kita bisa menyatakan kasih Allah, kasih Kristus kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Dan ya, teman-teman kita juga tahu bahwa di dalam di dalam persekutuan dengan orang percaya berarti ya kita kan adalah makna yang satu tubuh kan, seperti itu. Kemarin itu saya sempat lihat satu renungan mengenai makna satu tubuh. Dikatakan bahwa jika kita ini adalah satu tubuh, bolehkah kita saling tidak peduli? Bolehkah kita saling mengabaikan? Nah, tapi seringkali kita menemukan ini sih di dalam gereja seperti itu. Namun yang yang menuntut kita bukan mengenai boleh tidak bolehnya, kita tidak saling peduli, kita saling mengabaikan. Tapi sekarang kita ingat adalah kita satu tubuh Kristus seperti itu. Kalau misalnya kita mengatakan, ya sudah, saya mau mengabaikan dia, saya tidak mau mempedulikan dia, berarti saat ini tubuh Kristus atau tubuh Kristus sedang dicerai-beraikan seperti itu. Jadi teman-teman, saat kita mempunyai satu relasi, saat kita mempunyai satu persekutuan dengan orang percaya, di situ ada tugas yang diberikan, ada mandat yang harus kita kerjakan, baik itu mandat Injil, mandat budaya, ya yang paling utama mandat Injil yang harus kita nyatakan kepada orang-orang di luar sana. Kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai orang percaya yang bersekutu, kita sama-sama menyatakan Injil Kristus. Lalu persekutuan yang lain juga adalah persekutuan mengenai pasangan, seperti itu. Nah, tadi seperti ayat yang saya baca sebelumnya mengenai persekutuan yang dilarang, ataupun persekutuan yang mendatangkan murka daripada Allah, itu sudah sangat jelas ya teman-teman, menyatakan bahwa sebagai orang percaya kita tidak bisa mengatakan bahwa saya menyukai dia, tapi dia itu maksudnya orang yang belum mengenal Kristus. Saya ingat waktu kami pernah dapat kuliah dari pendeta Michael Densmore, salah satu hamba Tuhan GRII, dan beliau mengajarkan tentang penginjilan kepada orang Muslim. Ada yang pernah bertanya kepada beliau seperti ini, boleh tidak saya pacaran dengan orang yang belum kenal Tuhan, atau orang Islam seperti itu, pokoknya dengan orang yang belum kenal Tuhan, tapi nanti dengan tujuannya supaya saya bisa menginjili dia, supaya dia tuh bisa kenal Tuhan melalui saya. Di situ jawaban Pak Michael mengatakan bahwa tidak boleh. Jangan sampai nanti bukan kita yang menginjili dia, tetapi sebaliknya, dia yang menarik kita untuk
percaya pada Tuhannya dan bahkan melakukan perjanjian dengan Tuhannya seperti itu. Nah, kita tahu itu persekutuan yang tidak benar dan itu persekutuan yang akan sangat mendatangkan murka daripada Allah. Namun teman-teman, saat nanti kita kembali ya di dalam kehidupan kita di gereja lokal seperti itu dan kita melihat orang-orang di sekitar kita, kok banyak ya pernikahan perbedaan agama dan bahkan ada yang rela juga, ya sudahlah, saya tidak mau jadi orang Kristen lagi, nanti saya siap ikut pasangan saya. Ini di sini menjadi tugas kita, menjadi tugas gereja yang bersekutu. Ya seperti tadi kan Dejan bilang ada salah satu tugas gereja yang sering dilupakan mengenai didaskalia, gereja yang mengajar seperti itu. Inilah yang dibutuhkan, gereja yang mengajar. Jadi persekutuan antara pasangan itu adalah persekutuan yang harusnya lebih intim lagi. Karena kan kita tahu bahwa orang yang menikah seperti itu melambangkan bahwa Kristus dan jemaatnya. Bagaimana kita bisa mengatakan, ya sudah saya tidak dengan, maksudnya dengan orang tidak percaya saja. Wah, bagaimana kita menyatakan Kristus dan gerejanya di dalam pernikahan kita kalau misalnya kita mengambil dia yang tidak percaya kepada Kristus? Saya ingat ada salah satu jemaat di mana tempat saya pernah pelayanan waktu di KRII. Beliau, bapak ini bukan orang Kristen. Beliau tapi pengen nikah dengan orang Kristen dan beliau mau dibaptis. Tapi bagusnya itu beliau, bukan bagusnya sih, ya bagus lah. Beliau itu waktu tahun pertama bilang mau menikah, langsung bilang saya mau ikut Kristen, dan beliau katekisasi. Nah, pada saat sudah selesai katekisasi, beliau bilang kepada hamba Tuhan, saya minta waktu 2 tahun lagi. Itu di situ hamba Tuhan bingung, wah apakah dia ragu ataupun mungkin dia pengen mundur seperti itu. Tapi dia mengatakan bahwa saya minta waktu 2 tahun lagi karena saya ingin mempelajari mengenai kekristenan. Saya ingin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena saya tidak mau pindah agama hanya karena saya mau menikah. Tapi saya mau benar-benar pindah agama karena saya menemukan kebenaran itu. Jadi teman-teman, sudah seharusnya gereja yang bersekutu itu adalah gereja yang bisa mengatakan kebenaran juga seperti itu. Dan gereja yang bersekutu, apalagi kita orang-orang percaya di dalamnya, saat kita mengatakan mengenai pasangan, atau kita pun berbicara mengenai pasangan hidup, ya sudah pasti harus dengan orang yang benar-benar orang yang sama-sama mengimani Kristus seperti itu, dan orang yang sama-sama benar mengenal Allah dan mempunyai relasi yang dekat dengan Allah. Apalagi di dalam persekutuan kita malam hari ini ada Dejan, Kohenok sama Sam ya, yang laki-laki seperti itu. Bagaimana menjadi seorang kepala keluarga dan bagaimana menjadi seorang yang ya harus memiliki pengenalan yang benar akan Allah, sehingga nanti itu akan berkaitan dengan jenis persekutuan yang berikutnya mengenai keluarga. Keluarga yang benar, keluarga yang sejati adalah keluarga yang di dalamnya di mana Kristus dinyatakan dan orang tua harus memberitakan Injil dan orang tua menjadi pemberita Injil yang pertama dalam keluarga. Jadi tidak akan mungkin kita bisa menyatakan bahwa oh ya sudah, saya tetap dengan pilihan saya saja, saya tetap ngotot dengan pilihan saya dengan orang yang tidak percaya. Lalu bagaimana kita mengamini perkataan Pak Toh yang mengatakan bahwa orang tua sebagai penginjil pertama untuk anak-anaknya? Kalau misalnya orang tuanya saja bukan orang yang beriman, bukan orang yang memiliki pengenalan ataupun relasi yang benar dengan Allah. Oleh sebab itu, ini persekutuan sangat penting ya. Persekutuan itu menjadi satu hal yang mendasari dan paling utama, tidak hanya penting tetapi juga paling utama. Baik itu dalam relasi kita dengan orang percaya,
dalam relasi kita dengan pasangan, dalam relasi kita dengan keluarga, dan persekutuan atau relasi kita, iman kita itu dimulai dari bagaimana kita bersekutu dengan Allah yang hidup. Ya, jadi teman-teman, itu mengenai pembahasan saya pada malam hari ini mengenai persekutuan atau bersekutu dia koinonia. Ya, jadi kalau gereja yang bersekutu adalah sama, dan gereja yang akan menarik orang bersama-sama untuk kembali di dalam gerejanya, bukan malah membiarkan seperti itu. Dan teman-teman nantinya yang akan berbagian dalam pelayanan dan nanti akan melihat gereja lokal, ya harus diakui bahwa gereja lokal hanya kelihatannya saja bersekutu, namun sebenarnya di dalamnya itu tidak ada persekutuan. Maksudnya persekutuan dalam artian tidak ada yang berdasarkan relasi yang benar ataupun tidak berdasarkan dengan gereja yang bersekutu yang sesungguhnya, yang seharusnya mencari yang terhilang. Karena gereja lokal lebih mementingkan yang namanya kelihatan baik di luar, kelihatan wow di luar, daripada persekutuan di dalamnya. Ya, sekian materi dari saya. Jadi ini doa dulu, Jan, atau gimana? Ya, doa dulu silakan. Oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini telah mempelajari mengenai kami tahu bahwa relasi persekutuan kami dengan Allah menjadi besar di dalam persekutuan kami dengan orang percaya lainnya. Dan di dalam masa seperti ini, zaman seperti ini, persekutuan sering diabaikan, dan persekutuan hanya mau dilakukan dengan orang-orang yang berdekat saja. Ampuni kami saat kami berada dalam persekutuan seperti itu, dan biarlah kami menjadi gereja yang benar-benar bersekutu, gereja yang benar-benar mencari dan belum terhilang saat tidak berada di dalam komunitas. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua yang telah sama-sama merenungkan materi ini. Dan biarlah kami berada di dalam persekutuan yang benar, dan secara khusus kami pun tetap memikirkan dan kami pun tetap memupuk untuk persekutuan intim kami dengan Engkau. Pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, itu ya. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita sudah dengar tentang persekutuan. Sebelum masuk tanya jawab, saya mungkin sedikit ini ya, seperti biasa, tradisi kita. Kita kasih pengumuman ya. Jadi kita sudah belajar tentang persekutuan. Jadi apa yang akan kita pelajari ke depan yaitu tentang, mungkin saya share screen dulu. Sebelum kita masuk tanya jawab dan diskusi, saya share screen dulu. Ini agak kelihatan ya ini ya? Iya. Nah, ini saya ambil dari, ini Canva namanya. Jadi saya sering, brosur-brosur kita itu diambil dari sini semua. Saya yang atur itunya. Oh iya, sudah di sini ya. Nanti saudara Christine akan kita temui lagi di Ishak, yaitu sekitar 18 September. Tunggu ya. Kalau di komputer ini lebih cepat nih ya. Ini saya pakai tab. Jadi ini akan ada di ini saya masih belum rubah ya, ini 28 Agustus, tapi nanti dia akan bahas. Intinya saudari Christine kita akan temui lagi nanti di LKA, yaitu satu komsel ya yang membangun tentang seri toko Alkitab. Ya sebenarnya ini semacam KTB di mana kita bisa sharing di sini di dalam acara ini. Jadi tentang kehidupan Kristen. Jadi kita For God Ministry ini sekali lagi yang mungkin yang baru-baru datangnya, kita ada 3 program yang ada live streamingnya. Live streamingnya tentu bukan live streaming di YouTube, tapi live streaming di Google Meet. Itu ada hari Kamis malam, itu ada Diakonos Project. Untuk bulan September ini
kita tiadakan dulu karena ada satu dan lain hal. Kemudian hari Sabtu malam itu ada ini LKA, Lilin Kerajaan Allah, itu untuk sepanjang tahun ini, setengah tahun ini kita bahas tentang seri tokoh Alkitab. Dan kemudian ada ini, kita nanti hari Minggu depan kita akan, tapi Sabtu depan ini kita akan bahas tentang Lot. Saya akan membawakannya. Kemarin kita bahas tentang Abraham. Nah, kemudian kita baru bahas tentang minggu depan kita bahas tentang marturia. Jadi kalau kita tadi sudah belajar tentang gereja yang bersekutu, bahwa gereja itu patut untuk bersekutu. Di dalam persekutuan itu membawa kita satu kehidupan dan sebagainya. Dan kemudian kita belajar tentang marturia. Jadi itu akan dibawakan oleh teman saya lagi juga, yaitu Saudara Joshua Tarigan, yang kemarin membahas tentang komunikasi penata layanan. Nah, namun yang paling dekat, yang akan dekat waktunya ini adalah hari Selasa. Hari Selasa itu kami ada acara, kami ada acara sharing dan doa misi. Tunggu, ini agak ada sedikit sharing dan doa misi. Ini kelihatan ya kira-kira ya? Jelas. Jelas ya. Jadi ini ada sharing dan doa misi. Kami setiap akhir bulan itu ada doa misi, ada sharing dan doa misi. Ada orang yang sharing tentang pelayanan di daerah-daerah tertentu. Nah, untuk Sumatera kita akan ambil di bulan ini. Nah, bulan Agustus. Bulan September kita akan bahas tentang Kalimantan. Baru nanti bulan Oktober itu di Jawa, Bali, NTT, dan NTB. Nah, jadi kita baru masuk di Pulau Sumatera, kita berdoa buat Pulau Sumatera, kita berdoa buat provinsi-provinsi di Sumatera. Itu hari Selasa, yang paling dekat ini Selasa 31 Agustus 2021, jamnya seperti biasa, jam 7 malam. Ada Joshua Tarigan yang melayani di Karo dan Langkat. Ada teman saya yang memang dia masih mahasiswa, namun dia juga giat dalam penginjilan di Batak, yaitu Gibson Hatagalung. Ada juga yang membangun satu organisasi namanya Gerakan Peduli Pendidikan Anak Pulau Nias. Itu adalah Respon Harefa. Saya tahu mereka karena mereka sering undang saya khotbah. Dan kadang bahkan mereka anggap saya mentor mereka. Ya puji Tuhan, jadi ada relasi. Karena ini saya undang langsung ketuanya Respon Harefa. Jadi saya diundang udah 5 kali dalam tahun, 5 atau 6 kali ya, dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, kemudian ada Yaman Lugu. Yaman Lugu itu dimelayani di Saltniat Nias, yaitu Yayasan Satu Lentera Indonesia. Nah, dia bagian di Nias. Dia orang Nias sebenarnya, lagi tinggal di pusat Salt. Nah, ada Saud Utahuruk. Ini sebenarnya satu angkatan dengan Saudari Christine ya, tahun 2014. Ada Saud Utahuruk. Kalau nggak salah, atau di angkatan 1 ya. Angkatan pertama dia ya, Chris. Oh iya. Saud itu angkatan pertama SPRI, sekolah yang dimana saya dididik di sini. Nah, jadi Kak Saud ini angkatan pertama, dan dia memang sudah melayani di Minangkabau dan Mentawai, itu di daerah Sumatera Barat. Ada Z Lodo, ini adalah teman dari satu angkatan saya juga, namanya Saudara Alfred. Kak Alfred punya teman ini namanya Z Lodo. Dia melayani di suku Anak Dalam Jambi. Jadi orang-orang ini akan sharing. Nanti daerah-daerah lain kami yang akan doakan. Kami lagi riset daerah-daerah yang lain, itu kami bisa menjadikan pokok-pokok doanya. Jadi berharap teman-teman bisa hadir di dalam acara-acara ini, supaya kita juga bisa, khususnya yang ini, saya sangat merindukan kita bisa ikut acara ini, kita bisa undang banyak-banyak orang, supaya bisa orang-orang mungkin mungkin ada 1-2 orang yang mungkin kita undang, itu orang-orang yang sedang Tuhan panggil. Mungkin dari sharing dan doa misi ini mereka akhirnya diteguhkan untuk pelayanan misi. Jadi seperti itu. Saya sangat berharap untuk ada sharing dan doa misi. Dan ini cikal bakal kita, mungkin beberapa orang-orang yang baru, ada rencana kami mau membangun satu pusat riset, di mana kami akan membantu orang-orang juga yang melayani misi. Kami juga akan menyediakan satu wadah di mana orang-orang bisa saling berbagi di dalamnya. Jadi bukan sharing tentang keadaan mereka, tapi sharing tentang apa yang bisa di-sharingkan kepada mereka yang melayani di sana. Jadi salah satu proyek yang besar
Namun itu masih rencana yang masih perlu dimatangkan lagi. Tapi yang intinya kalau sharing dan doa misi ini memang kami berharap untuk menjangkau banyak orang untuk mengenal dunia misi, dunia pelayanan misi. Saya berharap teman-teman sekalian yang hadir hari ini, ya meskipun hari ini kelihatan sedikit ya. Nah, belakangan ini kita udah mungkin ada yang kesulitan jaringan atau dan sebagainya. Ya, biasanya MBA yang paling banyak loh, Chris. Belakangan ini, hari ini kayaknya masih mereka kurang banyak yang datang. Tetapi tidak apa mengapa, kita juga tidak tidak fokus kepada jumlah ya. Kita tidak fokus kepada jumlah. Oke, kalau saya selalu berpatokan kepada siapa yang mau belajar aja. Kalau mereka mau belajar, ya mereka hadir, mereka belajar di sini. Jadi kadang-kadang kalau MBA itu saya sering kalau minta teman-teman yang share itu brosur, saya bilang ajak aja mereka yang mau belajar. Daripada kita undang orang yang nggak mau belajar, kita paksa mereka hanya menghina firman yang ada di sini. Jadi sangat-sangat tidak patut hal-hal seperti itu. Jadi berapapun kita yang hadir hari ini, kita bisa sharing, lebih bagus. Kita mau tanya jawab, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya serahkan juga sama saudari Christian. Silakan. Kak, mau bertanya. Oke, silakan, Sam. Ini ke Christian lebih ke saya loh. Iya, maksudnya Kak Christian. Jadi begini Kak, ada beberapa kasus gitu ya, kasus misalnya dia membangun persekutuan, namun suatu ketika dia tidak bisa pegang gitu persekutuan tersebut dan dia lebih berfokus pada bisnisnya gitu ya, dan tiba-tiba dia datang itu mau bikin acara yang mewajibkan suruh peserta nih, dia menyebutnya presbiter, sebenarnya kan kita udah belajar ya di dalam doktrin kemarin itu tidak yang tentang disiplin gereja ya pakai masalah, atau yang sebelumnya kalau presbiter itu yang harus mengangkat itu harus jemaat gitu, dan dia mengaku diri sendiri ya begitu, dan kemudian dia membangun persekutuan tersebut dan kemudian dia nggak tiba-tiba banyak itu kan apa ya, kayak sorry ini nggak terlalu panjang nanti, jadi maksudnya gini aja langsung ke topiknya. Jadi tiba-tiba dia mau mewajibkan acara yang berbayar dan seperti itu Kak, gitu. Itu kalau menurut pandangan Kak gimana ya untuk orang seperti ini memaksa gitu ya, jadi kalau nggak bayar ya nanti dikeluarin gitu. Bukan Sorry, dikeluarin, Sam. sorry, Saya maksudnya belum. Iya. disuruh gayanya ngusir gitu, katanya kamu lu live aja lu sebelum didepak gitu kan kayaknya gitu. Jadi dia sebenarnya orang ini belum matang gitu, tapi dia udah mau membangun gitu. Kalau menurut pandangan Kak gimana ya? Jadi maksudnya dia bangun satu persekutuan seperti itu, tapi dia tidak memimpin persekutuannya lagi, malah sibuk dengan bisnis, lalu bikin satu kegiatan ya. Iya gitu, dia mau rencana dia jadi mau bikin acara berbayar gitu, jadi wajib bayar katanya. Terus dia ngomong ke orang tersebut, katanya penting lu live sebelum didepak gitu atau gimana lah gitu. Nah, Maksudnya terus ini kegiatannya ini berkaitan dengan kerohanian atau berkaitan dengan rohanian, persekutuannya? tapi rohanian gitu kayak seminar gitu, wajib ikut acara seminar, sedangkan dia kan nggak memperhatikan banyak orang yang masih kekurangan uang, dia nggak perhatikan orangnya seperti itu Kak gitu. Nah sudahnya lagi gitu, terus habis itu orang kan sudah keluar ya sudahlah, tidak ada apa lagi itu, maksudnya tidak ada cerita lagi, tiba-tiba saya nggak ada hujan dicariin gitu ya, maksudnya kayak didesak-desak dia gitu, diteror. Kayaknya orangnya menurut saya sih kayak ada rada-rada gitu ya, gimana ya gitu, saya ngomong nggak bingung juga ya, jadi gimana, mungkin Kak bisa yang lebih banyak bertemu orang mungkin bisa menjelaskan ya, maksudnya kayak toto diteror gitu, saya nggak jelas gitu, kayak Ya ada. kalau ya masih ada sih, maksudnya masih ada yang mau ditanyakan, saya mau jawab.
Udah itu aja sih Kak. Iya. Nanti terlalu panjang kasihan yang lain. Ya, kalau misalnya memang seperti itu ya, kalau kita udah tahu persekutuannya emang bukan persekutuan yang sehat, bukan lagi persekutuan yang apa, yang dimana kita di dalamnya bisa bertumbuh dan bahkan di dalamnya kita bisa sama-sama mengenal Tuhan, ya sebaiknya kita pun mending tidak usah lagi berada dalam persekutuan yang seperti itu, karena kan bukan hanya dia saja atau orang itu saja yang bisa menuntun kita. Cuma kalau misalnya berkaitan dengan dia suruh kita leave atau mungkin suruh kita keluar, lalu memikirkan mengenai biaya-biaya untuk adanya seminar dan lain sebagainya, ya kalau misalnya seminar yang mau diadakan itu benar-benar seminar yang berbobot, ya itu oke. Maksudnya kalau memang harus berbayar mungkin kita bisa memikirkan itu, tapi kalau misalnya yang hanya menguntungkan diri dan bahkan sama sekali di dalam seminar itu kita tidak memiliki atau kita tidak mendapatkan pertumbuhan kerohanian, ya udah, kita ndak usah lagi melibatkan diri seperti itu, karena kan sekalipun kita berada dalam satu persekutuan bukan berarti hak bicara kita ataupun hak kita untuk berpendapat kan sepenuhnya bersandar pada ketua ataupun orang yang memulai satu persekutuan ataupun kelompok tertentu, ya seperti itu. Jadi ya kita pun harus ya dengan cermat lah memilih. Tuhan kan kasih kita hikmat, jadi dengan hikmat yang Tuhan berikan itu, Tuhan pun akan menuntun kita memilihkan seperti itu. Ya mungkin itu jawaban dari saya, Sam. Kira-kira gimana? Iya Kak, terima kasih. Saya teringat pas Kak Kristi tadi cerita ada persekutuan yang memang dia sengaja gitu, pemimpinnya benci banget sama orang tersebut. Saya teringatnya jadi bisa ngomong karena itu. Iya, Jadi iya. ya udahlah, saya pikir saya berdoa ke Tuhan, saya rendah hati aja gitu kan. Nggak apa-apa, saya jadi anggota gitu. Dan kemudian juga saya bersyukur banget untuk waktu itu Pak Dejan kasih tahu itu nggak boleh itu presbiter yang ngangkat itu. Wah, tahu begitu saya langsung nggak mau lagi tuh. Bukan dari situ saja, ada banyak faktor lainnya juga. Dia udah kayak musuhin saya gitu Kak. Jadi saya sengaja apa, padahal saya jawab benar gitu, pada kan setiap persekutuan kan bisa mengemukakan pendapat ya, maksudnya gitu. Itu kan saya kalau seperti itu saya masih bisa melayani gitu. Kalau tidak ada, selama masih nggak ada apa gitu. Saya jawab udah benar gitu, terus dibikin disengaja gajain gitu, jadi kelihatannya kayak salah. Terus satu teman saya bilang bener kok gitu jawabannya, kayak dikerjain gitu, dipelonco gitu. Ya udah saya pikir wah ini mah udah nggak bisa, ini mah udah dikerjain, saya kayak dibenci, kayak di apa, pojokin gitu loh. Dia cuma karena bencinya, karena saya nggak jadi ikut ikut apa, nggak mau bermitra bisnis dengan dia gitu, dan dia jadi kayak ada kebencian gitu sih Kak intinya. Iya, iya, Sam. Emang banyak kok hamba Tuhan yang emang sering seperti itu ya. Cuma ya kita juga harus pahami hamba Tuhan memang manusia berdosa juga. Ya kita perlulah terus mendoakan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Ya, mungkin itu Sam, atau ada. Oke Kak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain. Rosni, siapa? Gary, mungkin ada mau pertanyaan atau mau bahan diskusi, atau Kohenok. Kalau saya sih mau nambahin dikit aja. Oh iya, iya. Jadi kita apa ya, sangat penting gitu bagi kita sebagai orang Kristen untuk mempunyai suatu persekutuan yang membangun di mana kita bisa saling berdiskusi dan juga menggali firman Tuhan, sehingga kita bisa makin lama tuh makin bertumbuh gitu di dalam pengenalan yang benar. Dan juga saya sih bersyukur kita bisa mempunyai pelayanan seperti For God Ministry ini gitu. Karena sebelumnya saya sama Bro Dejan juga nggak punya rencana gitu, punya persekutuan kayak begini gitu. Nah, awalnya dari MBA dulu, terus lama-lama bisa jadi yang lain-lain lah gitu. Ya jadi bersyukur sih punya wadah kayak begini gitu. Itu aja sih.
Oke kok, ya, thank you kok. Mungkin masih ada Rosana atau Guru. Terus nih siapa? Atau Pak Geri nih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau enggak mungkin saya yang nanya ya. Aduh. Jangan Saya. menjebak. Ya mungkin kita ya di dalam persekutuan itu sangat-sangat indah ya, ketika memang itu saling membangun. Nah mungkin dari saudari Christine mungkin bisa kasih contoh ya, apa sih yang membuat kita punya persekutuan yang bisa lebih membangun dikala ya mungkin ya yang menurut pengalaman dikala mungkin ada orang-orang, ini saya ngomong karena saya pikir Kak Christine pernah punya pengalaman tertentu, bukan tertentu ya, kita juga punya masing-masing punya pengalaman ini, dimana ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin cukup menyebalkan, atau bukan cukup di dalam komunitas itu sendiri, ada orang yang mungkin menyebalkan di dalam satu komunitas itu, dia bukan menyebalkan sama kita aja, tapi orang lain. Nah, bagaimana di tengah-tengah kala seperti itu, dan di tengah-tengah orang juga malah makin jadi kacau juga antar satu komunitas. Kita bagaimana membangun atau menjaga komunitas itu sendiri? Dari Christine gimana silakan? Menjaga satu komunitas. Ya, menjaga komunitas tetap hadir. Tetap apa aja? Tetap hadir, tetap ada. Ya, kalau misalnya ada orang yang seperti itu, ada yang rese, ada yang kayaknya mengganggu banget ya dia ada dalam komunitas itu. Iya sih, banyak. Maksudnya banyak dalam artian waktu berada di SPRI pun ada kok. Maksudnya ya Tuhan izinkan ya ada yang seperti itu. Terus waktu pelayanan di gereja cabang GRI juga ada aja seperti itu kok. Rasanya kayaknya nggak pengen deh lanjutin deh seperti ini. Dia kok kayaknya mengganggu gitu. Walaupun mungkin kayak mengganggu kita mungkin enggak terlalu ya, tapi mengganggu orang lain, tapi sebenarnya itu sudah apa ya, kayak menjadi satu pengganggu lah dalam komunitas seperti punya kita gitu ya. Begitu juga saat saya kembali ke Sumba, wah ternyata tidak hanya di GRI pikir saya, ternyata di sini pun ada yang seperti itu yang apa ya, ketika ada dalam satu persekutuan seperti itu rasanya kok kenapa sih ada lagi orang yang seperti ini, kok harus bertemu lagi ya orang yang seperti ini kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mengatakan gimana sih caranya kita untuk tetap mempertahankan persekutuan, mempertahankan persekutuan sekalipun ada orang yang seperti itu ya, hanya gimana ya, kita harus pertama ya pasti rendah hati, dan kita harus melapangkan dada juga, karena jangan kita hanya terfokus dengan orang ini yang mengganggu atau membuat kita emosi, membuat kita jadi malas, karena mungkin dari 10 orang yang ada dalam persekutuan kita, 1 orang yang mengganggu, tapi 9 orang lainnya sangat membutuhkan persekutuan ini tetap ada seperti itu. Seringkali kan Tuhan mengizinkan ada kok yang seperti itu di persekutuan apapun. Entahkah kita mau bilang persekutuan para hamba Tuhan yang mungkin sudah sangat senior pun pasti akan ada saja yang seperti itu. Tapi ya kita jangan terlalu menghiraukan ini yang mengganggu kita, tapi ingat untuk yang lainnya. Ya, dan ada satu ketika kita perlu pun untuk membicarakan secara pribadi ya. Jangan kita maksudnya langsung menegurnya di dalam persekutuan, ataupun mungkin cara tegur kita, cara bicara kita itu bahkan mungkin menjatuhkan dia, ya tidak juga seperti itu. Tapi kita mempunyai waktu khusus, kita ambil waktu pribadi untuk berbicara kepadanya, memberitahukan kepadanya. Ada mungkin orang-orang yang kita rasa kenapa sangat mengganggu sekali dalam persekutuan. Ya mungkin dia karena
di dalam keluarga atau dalam kehidupan pribadinya dia lagi ada masalah. Jadi seringkali saat dalam persekutuan itu tuh dia akan minta perhatian atau capernya itu mengganggunya itu cukup tinggi seperti itu. Ya oleh sebab itu kita butuh dulu untuk mendengar dan kita butuh untuk bimbing dia dulu. Sehingga ya janganlah jadi seperti ini terus, seperti itu. Perlu ada pendekatan secara pribadi. Ya, saat kita pendekatan secara pribadi dengan dia bukan berarti kita abaikan teman-teman yang maksudnya ada dalam persekutuan yang lain, dan pelan-pelan kita mengajak dia dalam setiap persekutuan atau dalam saat kita bersekutu seperti itu, jangan seperti itu lagi. Pelan-pelan kita mencoba untuk mengajak dia berubah seperti itu, dan gimana kita sama-sama dengan dia dan juga kita berikan perhatian lebih khusus lah kepada dia seperti itu. Emang sih kadang tuh nggak mudah ya. Kayaknya kita bilang teorinya aja gampang, nanti pelaksananya sulit. Iya memang sulit, cuma itu sih salah satu tantangan di dalam persekutuan kita seperti itu. Saat kita bersekutu dengan orang percaya lainnya, ada aja. Kenapa sih orang seperti ini selalu ada? Dan ya iya, pasti akan ada. Cuma memang gimana kita dengan hati yang luas pun mau sama-sama untuk membentuk, dan saya rasa saat kita sudah bersekutu, kita malah mau kok yang terbaik untuk teman-teman persekutuan kita yang lain. Sekalipun mungkin dia sangat menyebalkan bagi kita, tapi kasih menjadi dasar kita untuk membawa dia, dan kita ya mengajak dia lah untuk tidak menyebalkan lagi. Mungkin itu, Jan? Ya tadi memang ada menarik ya, bahwa kita harus gimana kita harus saling membangun, termasuk memberikan pendekatan kepada mereka yang mungkin sedang yang saat ini kita melihat sebagai orang yang bermasalah. Ya, saya pikirkan Christine juga tahu kan ya, di Spri juga pernah ada ya hal orang-orang yang demikian, yang bahkan kayaknya satu komunitas itu kayaknya nggak suka sama sekali. Tapi kemudian kita lihat ada perubahan. Ya, angkatan 1 Spri kan ada satu orang tertentu ya. Ya karena memang udah tua, ada tua juga kan, pengaruh umur juga ada pengaruhnya. Memang hal yang itu juga jadi satu pesan buat kita ya sekalian yang ada di dalam persekutuan ini, atau juga teman-teman yang punya persekutuan gereja masing-masing. Kita harus menyadari, mengerti bahwa mereka pun adalah orang-orang yang manusia yang sama-sama dengan 9 anggota kita yang lainnya. Ya, jadi kita perlu memikirkan atau berdoa buat mereka. Dulu pernah ada ya satu orang juga, mungkin ini sedikit tambahan sharingnya. Dulu juga pernah dikasih ajar ke kami bahwa ketika ada orang, kayaknya bapak asrama kami namanya Tangkasyaan, dia sekarang melayani di Kupang. Beliau pernah mengajarkan, kalau nggak salah beliau yang mengajarkan, ketika kita ada orang yang kita lihat bermasalah, belajar doakan dulu apa yang sudah tentang mereka. Ya kalau kita mau menegur atau melakukan apapun itu, kita berdoa dulu buat mereka. Hal itu juga yang dilakukan sama George Muller, seorang King of Pray, atau kadang orang sebut the Prince of Pray, meskipun kadang-kadang orang sebutnya Raja Berdoa, tapi dalam bahasa Inggris dalam orang-orang Inggris masih sebutnya the Prince of Prayer, the Prince of Prayer, karena dia adalah orang yang cukup punya kesaksian besar tentang berdoa. Dia pernah kesaksian tentang dia kan punya panti asuhan. Ini satu kisah yang paling sering diceritakan tentang dirinya. Jadi dia pernah punya satu masa dia tidak punya makanan sama sekali di panti asuhannya. Nah, jadi dia tetap kumpulin anak-anaknya, tapi tutup pintu lagi, tutup sajinya ada di situ di meja, jadi makanannya ditutup pakai tutup saji masing-masing. Dia cuma berdoa, dia berterima kasih dan sebagainya. Dia nggak bilang itu nggak ada, tapi dia cuma berterima kasih. Dan kemudian datanglah satu orang, datang, terus dibukakanlah pintunya kan, terus mereka bicara, dan ternyata orang ini dia mau membawakan pesanan makanan yang dipesankan entah dari siapa, gimana.
terus dilakukan. Dan banyak kalau kisah-kisah berdoa, saya banyak cerita juga ya, hal-hal yang kelihatan luar biasa. Ada orang yang diajak untuk berdoa meskipun dia gak kenal orangnya, tapi kemudian dia kenal itu seorang pendeta besar ternyata. Jadi dia tergerak untuk berdoa Reinhard Bonnke. Habis itu dia ternyata dia waktu-waktu ke depan ternyata ada orangnya, ada sesuatu yang sedang dialami oleh Reinhard Bonnke. Dan akhirnya dia ada satu pemulihan terbantu. Jadi menarik ya kalau kita juga kalau punya pendekatan penting sekali. Kalau kita tidak boleh memulangkan mereka. Dan disiplin gereja kemarin kan saya pembahasan disiplin gereja itu saya juga menekankan ya, disiplin gereja hadir memang untuk memurnikan, tapi disiplin gereja hadir juga untuk mempertobatkan mereka, membawa mereka sadar, membawa tetap mereka kembali kepada persekutuan yang tepat, tapi memurnikan mereka juga dulu. Jadi itu menarik ya buat kita sekalian. Sepertinya ada yang bertanya, silakan Saudari Kristi. Mungkin bisa dijawab di pesan dalam panggilan B-nya. Iya. Bisa dilihat kan, Chris? Iya. Lagi baca. Oh ya. Sorry, mau plus ini. Kalau berbicara mengenai terobosan yang dilakukan untuk saat ini, karena memang saya pun masih saat ini kan di Sumba dalam statusnya sebagai mahasiswa praktek juga dari di gereja di sekolah ya untuk kalau bicara mengenai terobosan yang saya lakukan dalam melihat persekutuan atau gereja yang pengenalan atau pelayannya kacau dan salah, ya saat ini saya memang tidak bisa banyak dulu seperti itu karena statusnya saya bukan pelayanan di gereja, tapi saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagian dalam pelayanan di tempat saya ini, pelayanan pemuda seperti itu. Jadi kayak contohnya di dalam pelayanan pemuda saya gabung dalam bidang kerohanian. Jadi di situ ada hal yang mulai pelan-pelan saya ajak teman-teman untuk rubah dalam pemilihan paling sederhana, pemilihan lagu. Seperti itu. Jadi dalam persekutuan seperti itu. Jadi untuk pemilihan lagu di dalam ibadah, untuk memilih lagu-lagu yang sesuai dengan doktrin. Begitu juga di dalam pengambilan tema ataupun untuk saat ibadah pemuda, tidak hanya fokus pada ibadah-ibadah seperti ibadah-ibadah yang hanya memancing emosional saja, namun mencoba untuk meminta hamba Tuhan atau pokoknya hamba Tuhan, pendeta atau vikaris yang ada di dalam jemaat itu untuk bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan doktrin dan mencoba untuk mengeksposisi seperti itu, mengeksposisi firman Tuhan. Tapi untuk misalnya kayak langsung berbicara kepada pelayan yang dalam tanda kutip kacau atau salah itu, memang saya belum bisa ada terobosan karena ya masih terlalu muda juga, dan saat kita sebagai hamba Tuhan, apalagi kita yang masih baru, kita baru masuk, bahkan kita belum masuk secara utuh saja di dalam gereja, lalu kita mau bilang dengan terobosan dan kita langsung bilang mau kita harusnya seperti A, kita harusnya seperti B, kayaknya itu sangat sulit seperti itu. Bahkan yang sudah berbagian di dalam saja, kayak contohnya kayak vikari, seperti itu saja masih sering tidak didengar, apalagi kita yang hanya berbagian dalam pelayanan pemuda dan lain sebagainya, ataupun mungkin ya hamba Tuhan baru sih seperti itu. Ya kira-kira mungkin itu sih jawaban dari saya untuk Pak Geri. Kira-kira bagaimana?
Oke, jadi mungkin udah terjawab kah atau masih bergumul dalam hati? Silakan, Pak Ferry. Oke, kalau memang sudah mungkin ya. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan ya tentang apa yang disampaikan sama apa yang ditanyakan. Memang ya kalau kita bicara tentang pengenalan dan penelayanan gereja, persekutuan-persekutuan gereja yang kacau, pertama kita harus sadar bahwa tidak ada gereja yang akhirnya bisa sempurna. Jadi even nanti ada pelayanan yang mendekati sempurna, itu pun ada, tapi itu pun tetap akan ada kekacauan. Apakah contohnya GRII? GRII ada persekutuan yang akhir, ada satu pelayanan mereka yang kacau, yang tidak sebenarnya, yang tidak patut untuk kita teladani, ada. Persekutuan-persekutuan mereka yang tidak patut kita teladani, ada. Nah, kita kalau berbicara, kita bisa ngomong, tapi memang saya nggak mau banyak ngomong tentang hal itu, tapi ada. Ada salah satu persekutuan GRII, yang keluaran GRII, yang terlalu bagaimana-bagaimana, tapi akhirnya memang mereka nggak punya, mereka cukup terlalu ketat, kaku, dan akhirnya bahkan bisa-bisa terlalu liar di dalam pemikiran mereka. Ada satu persekutuan yang mulai mencetuskan satu klaim kalimat seperti ini. Ini dari GRII sendiri, Gereja Reform Injili Indonesia, pasti mentok. Salah satu gereja yang bukan katanya ya, memang cukup banyak dikenal, yang cukup berusaha untuk kembali kepada ajaran reform. Dia kelompok ini malah mengatakan, katanya tidur itu tidak boleh, tidur itu berdosa. Meskipun ada konteksnya, tapi tidur itu berdosa. Nah, kali hal-hal seperti ini, apakah ini persekutuan yang baik? Tentu ini persekutuan yang kacau karena mengajarkan hal-hal yang tidak alkitabiah. Dan akibat dari kalimat itu datanglah satu dewan konsistori pengajaran yang bertanggung jawab di dalam pengajaran seluruh gerakan reform, yaitu nama Pak Pendeta Billy Kristanto. Beliau mengajar tentang teologi tidur, cuma untuk menjawab persoalan teologi ini. Orang yang ngajarin tentang tidur itu berdosa. Jadi persekutuan itu sebenarnya perlu memang banyak sekali usaha. Usahanya sampai kapan? Usahanya itu sampai akhir zaman. Karena kita tahu dunia ini akan penuh dengan kekacauan-kekacauan tertentu. Apa yang bisa gereja lakukan? Yang gereja bisa lakukan adalah disiplin gereja. Yang gereja bisa lakukan adalah bentuk terus persekutuan yang baik. Jadi perjuangan untuk membangun persekutuan yang baik itu bukan perjuangan yang sekali bisa selesai. Sekali, dua kali, tiga kali selesai. Itu seterusnya. Karena kita tahu gereja yang kelihatan itu adalah gereja yang bukan orang-orang pilihan semuanya, tapi orang-orang yang memang kalau kata beberapa para teolog itu orang-orang yang hadir juga orang-orang munafik, orang-orang yang bukan umat pilihan, orang-orang yang ada sebagai, kalau bahasa teologi itu keturunan ular, atau keturunan ular itu. Mereka keturunan dari si jahat. Orang-orang yang akan ada mengacaukan gereja. Jadi persekutuan itu sangat-sangat memang sulit ya kalau kita mau bicara kapan gereja persekutuan yang kacau itu bisa selesai. Memang kita hanya bisa meredakan demi meredakan pelan-pelan. Tidak ada satupun persekutuan yang baik. Kita kalau mau tanya sama semua persekutuan yang ada, kita akan lihat banyak persekutuan-persekutuan itu punya banyak kelemahan. Termasuk salah satu persekutuan yang paling besar, kalau teman-teman tahu, itu namanya Perkantas. Teman-teman tahu ya, persekutuan apa lah itu Perkantas istilahnya. Itu pun masih ada banyak kekurangan. Apalagi sekarang pemimpinnya. Nah, sekarang persoalan dengan teologinya. Tahu kan pemimpinnya sekarang? Pak Mangapul Sagala ya, Pak Mangapul Sagala itu kan pemimpin dari Perkantas, pendiri kalau nggak salah. Beliau dari Perkantas atau LPM bilang, jadi di antara itu. Nah, beliau punya permasalahan di dalam teologi. Persekutuan yang baik kan juga bukan hanya persekutuan yang membangun satu hidup bersekutu saling mengasihi, tapi persekutuan yang baik adalah persekutuan yang mengajarkan kebenaran yang baik. Nah, itu dia persekutuan Kristen antar universitas. Nah, jadi persekutuan yang baik itu mengajarkan kebenaran yang benar, dan juga persekutuan yang baik itu mengajarkan spiritualitas yang baik. Nah, ada kalanya orang terlalu tekankan yang spiritualitas, ada kalanya orang tekankan yang kebenarannya.
Nah, apa ada yang bisa menekankan kedua-duanya? Sejauh ini kita lihat hampir-hampir nggak ada. Even GRII sekalipun. GRII jatuh di persekutuan. Kalah di bagian tentang persekutuannya justru. Banyak mereka melihat GRII terlalu kaku dan tidak bisa menerima gereja yang lain. Makanya orang kalau sudah dengar reform itu udah pokoknya udah dijauhi duluan lah pokoknya. Oh reformnya, oh pasti pentongnya. Kalau udah begitu nggak heran sih. Memang itu fenomena yang terjadi. Karena ya bukan salah dari GRII-nya sih, salah dari orang-orang yang terlalu apa ya namanya ya. Yang fenomena sekarang ini orang yang fenomena sekarang ya teman-teman yang belajar reform ini mungkin saya tekankan juga fenomena yang paling buruk di dalam dunia reform sekarang yang entah mau diakui atau enggak, banyak jemaat-jemaat awam sok sekali mengenal tentang reform, kemudian mereka mesesat-sesatkan orang tanpa ngerti konteksnya. Nah ini persoalan di dalam dunia teologi. Orang sudah tahu teologi tiba-tiba oh dia sesat, dia nggak ngerti istilah sesat itu. Ya apa ini? Pendirinya adalah Bapak apa nih? Ya oke lah, pendirinya sangat sedikit ya Pak Segala, bukan pendirinya adalah Bapak. Ya intinya kalau tidak salah saya Pak Kapol Sagala memang salah satu pemimpin lah ya, bukan pendiri kali ya. Jadi ada kadang-kadang ada yang kurang di dalam setiap gereja sih ya. Jadi saya mengatakan ini supaya kita juga jangan sampai stres ya ketika persekutuan kita pada akhirnya kurang. Jangan sampai stres, jangan sampai kemudian kita gila cuma karena kok persekutuan saya jadi masih kurang ya seperti itu. Ya tetap kita pertahankan sifat, kenapa ya kurang? Kita tetap pertahankan itu supaya kita masih tetap mau memperbaiki diri. Itu baik. Daripada nanti kita sudah nggak peduli lagi dengan kekurangan itu, dan kemudian kita masa bodoh dengan kekurangan itu juga tidak baik. Ngerti ya maksudnya ya? Persekutuan itu sangat baik untuk kita terus bangun persekutuan yang baik. Namun memang maksudnya kesadaran bahwa persekutuan ini kita kurang dan masih kacau contohnya, pelayanannya masih kacau, itu baik. Tapi jangan sampai itu membuat kedepresian dalam diri kita. Kedepresian itu yang malah membuat kita makin down. Karena kita tahu banyak orang yang begini soalnya, orang yang demikian, karena mereka melihat kesempurnaan. Orang-orang ini mungkin seperti kelemahan saya. Saya punya kelemahan itu. Saya sering sampaikannya di beberapa acara di sini, yaitu 1-2 kali aja. Kalau saya di kampus kan, sekarang kami sebenarnya sudah lulus, hanya memang kadang-kadang masih disebut mahasiswa praktik. Meskipun sudah lulus ya, urusannya sebenarnya sudah lulus. Nah, saya kerja di sini, di kampus tempat saya lulus itu, saya melayani mahasiswa baru khususnya. Saya adalah satu orang di sini ya. Itu dari tahun 2020 saya bimbing mahasiswa. Saya kasih tahu beberapa mahasiswa. Waktu itu ada pertemuan antara semua mahasiswa kampus ini, saya kasih tahu. Waktu ada sharing tentang ulang tahun, saya kasih tahu bahwa saya orang perfeksionis. Saya kalau melihat sesuatu itu kurang sekali di dalam, contoh kalau mereka kurang kasih jam-jam belajar ya, terus ini jam belajar lambat sekali datangnya, itu saya marah sekali. Kok ini nggak datang? Loh kok laporannya begini? Laporannya saya sudah bilang laporannya harus begini begitu. Itu bisa bangun kedepresian loh. Kalau orang mau mencari sesuatu yang sempurna, sangat-sangat akan hanya mengundang kemarahan. Kalau orang terlalu reaksionis. Jadi ada kalanya kita ya mungkin ini agak menyimpang dari yang seharusnya dijawab sama untuk Pak Giri ya. Maksud saya mungkin menambahkan untuk kalau kita pun satu kelak nanti kita bangun pelayanan, kita sudah mulai sedikit beres, tapi akhirnya kita nggak bisa sempurna beres, saya katakan jangan depresi karena hal ini. Karena kita tahu dunia pelayanan itu kompleks dan orang-orang di dalam persekutuan itu bukan orang-orang yang semacam anak-anak yang bisa kita bimbing. Orang-orang ini adalah orang-orang yang manusia-manusia berdosa, yang banyak sekali proses mereka harus berubah. Banyak sekali, Bu. Saya katakan banyak sekali karena mereka mungkin punya banyak kekurangan yang perlu mereka diproses di dalamnya. Banyak sekali. Dan masing-masing orang itu punya proses yang berbeda-beda. Jadi itu sih ya. Saya cuma menambahkan di bagian itunya ya. Ya mungkin dari yang lain mungkin ada
Saya membantu jadi moderator aja deh. Yang lain ada? Dari Pak Giri mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ngomong di mic juga nggak apa-apa. Oh ya, oke. Oke, kayaknya karena memang sudah jam ini ya, kasihan juga yang di Sulawesi dan di Sumba. Sampai ke waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Oke ya, terima kasih banyak ya saudari Christine, Ibu Christine, Kak Christine dan Christine. Terima kasih banyak ya Christine. Ada sediaan dan kesempatan yang ada. Nanti Christine juga hadir juga di LKA. Ya Christine ada kesempatan di 3 acara kami ya. Di Diakonas Project hari Kamis. Iya, Sabtu ada LKA, MBA itu hari Minggu. Kami juga sebenarnya ada persekutuan doa hari Senin sampai hari Rabu malam jam 8 malam biasanya. Kami ikut berdoa bersama-sama, mendoakan semuanya. Macam persekutuan sharing. Ya itulah, Saudara Henok juga mungkin dari situ juga merasa bersyukur ya. Kita bersyukur. Jadi ada persekutuan kita, ada wadah gitu kan. Kan begitu ya bro? Ya. Ada persekutuan. Ya Forget Ministry sesuatu pelayan ministry yang memang masih baru ya, dari tahun 2020. Jadi perlahan-lahan semua program yang ada. Semua program nggak bisa dijadikan tiba-tiba kita langsung buat, karena kita punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk membuat. Termasuk Diakonas Project itu punya pertimbangan tertentu. Sharing dan doa misi itu punya pertimbangan tertentu. LKA dan MBA semuanya ada pertimbangan tertentu. Jadi kita nggak asal juga di dalam semua pelayanan Forget Ministry ini juga. Karena memang kita ini melayani Tuhan dan melayani manusia. Kita harus dalam artian melayani manusia, kita membimbing manusia, memberikan wawasan, memberikan inspirasi kepada manusia sesuai dengan mandat yang diberikan Tuhan. Kalau kita melakukan satu program pelayanan tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak punya kepekaan dengan Tuhan, semuanya itu sia-sia. Kita tidak bertanggung jawab semuanya. Jadi saya undang saudari Christine ini juga penuh pergumulan ya. Memang ada satu hal yang kelihatan kebetulan ya. Pas saya juga saat ini memang PC saya lagi rusak dan kesehatan saya belakangan ini agak terganggu. Jadi Pas ya waktunya. Ya pas ada teman-teman saya yang persiapan untuk isi hari Minggu. Jadi gitu. Tapi bukan memanfaatkan mereka sih. Saya mau memberikan kesempatan kepada teman-teman saya juga supaya mereka juga bisa berbagian. Dan juga saya nggak mau jadi one man show. Saya mau mengajarkan juga teman-teman yang di MBA. Saya nggak mau jadi one man show. Bukan jadi seorang yang ya jadi pahlawan seolah-olah saya saja ya bisa melayani. Teman-teman saya punya banyak teman-teman yang bisa melayani juga. Nanti ada saudara Alfred Tajutalo, itu Bapak asrama kami di kampus ini. Kami seangkatan, saya bagian akademik, beliau di asrama kemahasiswaan. Jadi dia akan membahas tentang oikumene. Kita sadar bahwa gereja itu juga harus bersatu meskipun denominasi itu berbeda. Begitu bulan Oktober, saya berharap kita bisa hadir. Oke, mungkin sampai di sini aja. Kita akan berjumpa lagi ya sampai nanti di waktu-waktu ke depan. Hari Selasa jangan lupa kalau bisa hadir, kita bisa ikut acara sharing dan doa misi. Karena ini adalah kesempatan kita juga bisa mendengarkan sharing-sharing dari para misionaris muda, para penginjil muda. Yang mungkin hari ini kita mungkin dengar mereka bukan orang-orang seterkenal Billy Graham dan sebagainya, tapi suatu kelak nanti bisa jadi kesaksian. Siapa tahu nanti mereka akan jadi David Brainerd dan kawan-kawan yang ditulis ceritanya di dalam kisah hidup mereka. Ya, kira-kira, jadi kita doakan mereka juga, kita doakan juga daerah Sumatera. Mari kita berdoa untuk sebagai penutup ya. Dan saya minta mungkin saudara Henok bisa pimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, pertama kita doa. Bapa dalam surga, terima kasih telah memimpin acara ini. Kami sudah mendengar dari Kristen, kiranya dapat menjadi berkat bagi kami, sehingga kami dapat mengerti tentang kebenaran firman. Sebentar kami akan berbicara satu sama lain, memimpin kami satu persatu, sehingga kami dapat istirahat malam ini. Doa kami ya Tuhan, menemukan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Amin. Sampai jumpa. Terima kasih Christine. Tuhan Yesus Yo, memberkati. shalom. Shalom. Kak. Yuk.